Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum? Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya ya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Tauhid. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi PTS Tauhid. Kalian harus menguasai 4 materi ini ya. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat wajib bagi Rasul, yang ketiga sifat jaiz bagi Rasul, dan yang keempat adalah nasab Rasul. Nah, untuk yang pertama, sifat wajib bagi Allah, kalian masih ingatkan dalam aqsamus sifah atau pembagian sifat. Dan sifatul wajibatun illa arba'ati aqsam. Yaitu pembagian sifat wajib bagi Allah itu ada 4. Nafsiyatin wa salbiyatin wa ma'ani wa ma'nawiyah, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, kalian masih ingat kan ada berapa sifat yang termasuk sifat ma'ani dan apa itu sifat ma'ani? Masih ingat kan? Ibu coba ingatkan kembali ya. Sifat ma'ani yaitu hiya kullun sifatin wujudiyatun tujibu limausufiha hukman wahia sab'un sifatin kudurat wa irodat wa ilmu wa hayat wa sama wa basar wa kalam. Nah, yang dimaksud dengan sifat ma'ani ini yaitu sifat yang diwajibkan bagi zat Allah, suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada Allah. Nah, yang termasuk kepada sifat ma'ani ini ada sab'un sifatin, yaitu ada 7 sifat. Yang pertama adalah sifat kudrat, yang kedua sifat irodah, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat ma'nawiyah. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah? Yaitu sifatun mulazimatun li sifatil ma'ani wahia sab'un sifatin, yaitu sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Nah, sama sifat ma'nawiyah pun ada 7, yaitu kaunu kudrat, kaunu irodat, dan seterusnya. Kalian pun pasti sudah tahu. Nah, selanjutnya kalian pada materi sifat wajib bagi Allah ini, kalian harus menguasai pada setiap sifatnya itu yang pertama pengertiannya, yang kedua mustahilnya atau lawan dari sifat tersebut, yang ketiga dalil akli, dan yang terakhir yang keempat yaitu dalil nakli. Contoh, sebagai contoh, misalnya sifat kudrat, pengertiannya adalah Allah Maha Berkuasa. Sifat mustahilnya atau lawannya adalah ajzu atau lemah. Yang ketiga yaitu dalil aklinya, laukana ajizan lam yujad syai'un min hadihil makhluqati. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ajizan, lemah, maka tentu tidak akan ada satupun dari makhluknya. Nah, dengan sifat ini Allah berkuasa untuk mewujudkannya
atau meniadakan sesuatu. Nah, dan adapun yang keempat, dalil naklinya yaitu tertera pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini adalah contoh dari materi tadi ya yang harus kita hafal, yang harus kita tahu pada persifatnya ya. Kalian harus menguasai pengertiannya, kalian harus mengetahui mustahilnya atau lawannya, dan kalian harus mengetahui dalil akli dan dalil naklinya. Selanjutnya kita pergi ke sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama sidik, benar Allah. Lawannya ada yang tahu? Ya, betul. Lawan dari sidik adalah kizib, yang artinya berbohong. Yang kedua adalah amanah, terpercaya. Lawannya adalah hianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya adalah kitman atau menyembunyikan. Yang keempat adalah fatonah, artinya pintar. Lawannya jahlun, artinya bodoh. Nah, itu adalah sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Selanjutnya, selain Rasul memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, Rasul pun memiliki sifat jaiz atau yang kita biasa sebut dengan al-a'radu basyariyah, yaitu menyampaikan sifat-sifat kemanusiaan Rasul yang tidak mendatangkan kepada kekurangan martabat yang mulia. Contohnya seperti sakit, meninggal, minum, dan makan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang biasa yang dilakukan oleh sama Rasul melakukan, kita pun melakukan. Tetapi Rasul pun memiliki seperti apa yang kita miliki, sifat yang seperti kita miliki, tetapi tidak mengurangi dari martabat atau kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nasab dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari pihak ayah ini ada 21 mata rantainya. Nah, dan untuk dari pihak ibu ada 5. Nah, contohnya, nah ini adalah runtunan nasab dari pihak ayah. Tetapi pada nasab kelima ya, dari pihak ayah dan pihak ibu itu sama nasabnya. Dari 5 ke sana itu sama pada nasab kilab ya. Nah, dari kakeknya kilab ya. Nah, kalian bisa lihat pihak ibu pun pada ininya ada nasab yang bernama kakeknya Nabi itu ada yang bernama nasab kilab. Nah, begitupun pada pihak ayah ada kilab ya pada runtuyan kelima. Nah, dari kilab ke sana dari pihak ibu sama seperti dari pihak ayah, kilab ke murroh, ke ka'am, ke lu'ay, ke golib, semuanya sama ke atasnya. Cuman dari kilab ke bawah ya, dari kilab ke Abdullah, dari kilab ke Aminah itu berbeda ya. Kalau dari pihak ayah yang bedanya dari kilab itu ke Kusoy, lanjut ke Abdul Manaf, lanjut ke Hashim, lanjut ke Abdul Muthalib, lanjut ke Abdullah. Nah, baru ke ayah Nabi Abdullah ya. Tapi kalau dari nasab ibunya dari kilab itu ke Zuhrah, lanjut ke Abdul Manaf, lanjut ke Wahab, lanjut ke Aminah atau ibu Nabi. Nah, jadi dari kilab itu kalau dari pihak ayah itu ke Kusoy anaknya. Nah, kalau dari pihak ibu dari kilab itu ke Zuhrah. Nah, seperti itu. Jadi ayah dan ibunya Nabi itu bertemu pada nasabnya.
nasab kakeknya yang bernama Kilab. Oke? Paham kan semuanya? Selanjutnya ada setelah kalian belajar tentang kisi-kisi, untuk tugas terakhirnya adalah kalian mencari dalil nakli pada sifat kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam pada Al-Quran. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan melalui email ustadz dan ustazahnya. Untuk putri pada Ustazah Nadia Laraswati @cendekia.sch.id, dan untuk putra pada Ustadz Usman yaitu Muhammad_Usman Pandi @cendekia.sch.id. Oke, Ibu dan Pak Usman tunggu untuk penyerahan tugasnya. Maksimalnya pada hari besoknya. Ibu tunggu tugas kalian setelah selesai ya. Silahkan kalian kirimkan tugasnya melalui email. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin di lain waktu kita mudah-mudahan dapat kesempatan lagi untuk belajar mengajar dengan bertatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.